Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai mengembangkan ide pokok. Sambil mengingat kembali mengenai pengertian ide pokok, saya tuliskan bahwa ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok menjadi dasar dalam pengembangan paragraf atau teks. Untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Atau bisa disebut juga menjadi dasar permasalahan dari sebuah paragraf yang akan dibuat. Yang keempat, setelah mendapatkan kalimat utama yang berisi ide pokok tadi, selanjutnya adalah mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Atau dengan kata lain, kita akan membuat kalimat pengembangnya. Tentunya harus berdasarkan dari ide pokok yang tadi kita buat, karena ide pokok itu merupakan inti dari dasar permasalahan dari teks yang akan kita buat tadi. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan itu adalah menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung tersebut digunakan untuk membuat para pembaca paham akan informasi-informasi yang akan kita sampaikan pada sebuah paragraf tersebut. Tentunya, informasi-informasi dalam kalimat pengembang atau kalimat penjelas tersebut harus berkaitan langsung dengan ide pokok yang ada pada kalimat utama tadi. Dan yang terakhir adalah menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, marilah kita berlanjut pada slide selanjutnya. Masih dalam mengembangkan ide pokok. Di sini ada 3 ide pokok yang akan kita kembangkan menjadi sebuah paragraf dan sebuah teks. Nah, dari ketiga ide pokok ini ternyata ini adalah dari judul kehidupan burung. Di paragraf pertama ada ide pokoknya yang berbunyi burung termasuk jenis unggas. Bagaimana kita mengembangkan kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya dari burung termasuk jenis unggas? Tentunya kita harus berpikir atau mencari informasi-informasi mengenai burung termasuk jenis unggas. Apa saja yang termasuk ke dalam ide pokok tersebut, maka dikembangkanlah dalam kalimat penjelas. Yang kedua adalah beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Nah, ketika kita melihat bahwa ide pokok itu berbunyi beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya, maka kita harus berpikir atau menuliskan mengenai informasi-informasi jenis burung apa saja sih yang dapat terbang menggunakan sayapnya. Nah, itu dapat dijadikan untuk kalimat penjelas dari pengembangan
ide pokok pada kalimat utama. Dan kenapa burung bisa terbang menggunakan sayapnya? Nah, di sana akan secara jelas akan dijelaskan beberapa kalimat penjelasnya. Dan yang ketiga, ide pokoknya itu berbunyi ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Nah, itu merupakan ide pokok yang ketiga. Ketika kita mendapatkan ide pokok yang ketiga dengan berbunyi ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang, maka kita harus mencari informasi untuk kalimat penjelas dalam melengkapi kalimat utama dengan ide pokok ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Kita harus mencari tahu burung apa saja yang tidak dapat terbang dan kenapa burung itu tidak dapat terbang. Tentunya ketika burung itu tidak dapat terbang, pasti dia itu bergeraknya dengan cara apa? Kenapa tidak menggunakan sayapnya, atau memang tidak ada sayap, atau seperti apa? Nah, nanti dijelaskan pada kalimat penjelas tersebut setelah didapatkan informasi-informasi mengenai beberapa ide pokok yang tadi disampaikan. Nah, makanya pada saat setelah mendapatkan informasi yang cukup banyak, silahkan susun dalam kalimat yang padu sehingga pada setiap paragraf itu tidak membingungkan si pembaca. Si pembaca langsung dapat bisa menangkap apa informasi yang ada dalam bacaan yang dibacanya. Seperti pada slide yang berikutnya yang menyajikan mengenai bacaan dengan judul Kehidupan Burung. Nah, pada paragraf pertama dengan ide pokok yang tadi adalah burung termasuk jenis unggas. Yang kuning itu. Nah, ditambah dengan beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Karena tadi ide pokoknya adalah burung termasuk jenis unggas, maka tidak boleh lepas dari ide pokok tersebut. Harus berkaitan dengan ide pokok yang menyatakan bahwa burung itu termasuk jenis unggas. Nah, berikut adalah beberapa kalimat penjelasnya. Burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Itu yang pertama. Oh, ternyata burung itu termasuk jenis unggas dikarenakan memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Nah, dilanjutkan dengan informasi yang berikutnya adalah kalimat penjelas yang berbunyi ciri-ciri burung adalah pada permukaan kulitnya ditutupi bulu, memiliki paruh, memiliki sepasang kaki dan sepasang sayap. Nah, itu disusun secara baik, secara padu. Dari tadi ide pokok, burung termasuk jenis unggas. Lalu ciri-ciri burung yang sama dengan hewan unggas lainnya. Dan diperjelas dengan ciri-ciri burung tersebut yang memiliki kulit ditutupi bulu, memiliki paruh, sepasang kaki, dan sepasang sayap. Nah, pada paragraf yang kedua dengan ide pokok beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Nah, disinilah kalimat penjelasnya harus yang berkaitan dengan ide pokoknya. Maka kalimat penjelasnya berbunyi, pada tulang sayap burung terdapat rongga udara yang memudahkannya untuk terbang. Nah, saat terbang, burung menggerakkan otot sayapnya untuk mengepakkan sayap. Otot-otot tersebut yang menjadi tenaga pendorong untuk dapat terbang ke angkasa. Nah, ini berkaitan sekali dengan beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya karena berkaitan otot-otot tersebut yang menjadi tenaga untuk menggerakkan, mengepakkan sayapnya. Maka sangat padu ketika kita mendapatkan informasi harus secara teliti mengaitkan dengan ide pokoknya. Dan yang terakhir, ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Nah, tadi
ide pokoknya seperti itu. Maka kita harus memilah dan memilih informasi-informasi yang dapat dijadikan kalimat penjelas yang berkaitan dengan ide pokok tersebut. Contohnya, misalnya burung unta dan penguin. Nah, itu kan termasuk jenis burung yang tidak dapat terbang, masuk ke dalam kalimat penjelas. Nah, dijelaskan lagi. Kedua jenis burung tersebut tidak menggunakan sayapnya untuk terbang. Nah, jelas kan? Ternyata kedua jenis tersebut tidak menggunakan sayapnya untuk terbang. Lalu untuk apa? Nah, disinilah pertanyaan yang menjadikan pengembangan dalam kalimat penjelas berdasarkan ide pokok dan kalimat pengembang sebelumnya. Nah, maka terjawab di sini, burung unta lebih sering menggunakan kaki untuk berlari saat berada dalam bahaya. Nah, ternyata burung unta lebih menggunakan kakinya untuk berlari. Nah, sedangkan penguin menggunakan kakinya untuk membantunya berenang dan menyelam di dalam air ketika mencari makan. Nah, kedua hewan tersebut masuk ke dalam ide pokok. Ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang karena burung unta menggunakan kaki, tidak menggunakan sayap untuk terbang, dan penguin pun menggunakan kakinya ternyata untuk membantunya berenang dan menyelam. Mungkin pembahasan mengenai mengembangkan ide pokok dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.